Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana anak-anak kabarnya? Bapak yakin pasti anak-anak selalu sehat ya, karena anak-anak selalu menjaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi. Kemudian harus tetap semangat juga belajarnya ya. Nah, pada kali ini Bapak akan menjelaskan mengenai program Microsoft Office Excel. Apa sih program Microsoft Office Excel itu? Dan ada apa saja sih yang terdapat di dalamnya? Kita lihat ya. Apa itu Microsoft Office Excel? Microsoft Office Excel, atau bisa dibilang program Excel, adalah suatu program yang digunakan untuk mengolah angka. Adapun fungsi atau kegunaan Microsoft Excel dalam pekerjaan sehari-hari antara lain. Yang pertama, membuat, mengedit, mengurutkan, menganalisa, dan meringkas data. Yang kedua, melakukan perhitungan aritmatika dan statistika. Yang ketiga, membantu menyelesaikan soal-soal logika dan matematika. Yang keempat, membuat berbagai macam grafik dan diagram. Yang kelima, membuat catatan keuangan, anggaran, serta menyusun laporan keuangan. Yang keenam, menghitung dan mengelola investasi, pinjaman, penjualan, inventaris, dan lain-lain. Yang ketujuh, melakukan analisa serta riset harga. Kedelapan, membuat daftar hadir serta daftar nilai sekolah maupun universitas. Yang kesembilan, melakukan konversi mata uang. Ada beberapa macam logo yang digunakan oleh program Microsoft Office Excel. Di antaranya yaitu logo pada tahun 2013 sampai dengan pada tahun 2019. Setiap seri yang terbaru pasti logonya akan berubah, tetapi akan memunculkan simbol huruf X yang merupakan identitas dari Microsoft Office Excel itu sendiri. Ini merupakan tampilan program Microsoft Office Excel. Adapun menu yang terdapat di dalamnya yaitu yang ke-1, Quick Toolbar, yang kedua, Title Bar, yang ketiga, Menu Bar, yang keempat, Windows Control, yang kelima, Ribbon, yang keenam, Name Box, yang ketujuh, Formula Bar, yang kedelapan, Hidden Ribbon Control, yang kesembilan, All Select, 10 Pointer, 11 Kolom, 12 Row, 13 Top Vertical Scroll Bar, 14 Down Vertical Scroll Bar, 15 Sheet Control, 16 Sheet Active, 17 Push Sheet, 18 Left Horizontal Scroll Bar, 19 Right Horizontal Scroll Bar, 20 View Mode Toolbar, 21 Zoom Control. Ini merupakan tampilan dari program Microsoft Office Excel. Kita lihat penjelasannya satu persatu di slide berikutnya. Kita perhatikan penjelasan dari gambar tadi pada program Microsoft Office Excel. Yang pertama yaitu Quick Toolbar, yaitu berfungsi untuk memudahkan pengguna menyimpan dan menggunakan tool lain yang telah di-set di dalamnya. Kemudian yang kedua yaitu yang namanya Title Bar, berfungsi menampilkan nama file yang sedang dibuka. Yang ketiga merupakan Menu Bar, berfungsi sebagai alat pengolah file. Menu Bar memiliki beberapa bagian menu, di antaranya ada Home, Insert, Page Layout, Formula, Data, Review, dan View. Berikutnya yang keempat, ada yang namanya Windows Control yang berfungsi untuk maximize atau membuka lembar kerja keseluruhan, minimize atau mengecilkan lembar kerja, ada help, memunculkan opsi bantuan, kamu juga bisa memunculkan menu help
atau bantuan dengan menekan tombol F1. Kemudian ada ribbon, berfungsi untuk meng-hide atau memunculkan submenu. Yang nomor 5 yaitu merupakan ribbon untuk menampilkan menu secara keseluruhan. Yang keenam yaitu name box yang berfungsi untuk menunjukkan di mana posisi sel berada atau menampilkan lokasi pointer yang telah diklik. Misalnya, kamu ingin mengklik sel A1, maka name box akan menampilkan nama tersebut. Kemudian yang ketujuh ada formula bar. Berfungsi untuk menampilkan formula atau rumus yang telah diketikkan, atau bisa juga diartikan sebagai penjelasan informasi terhadap salah satu sel yang telah dipilih. Kemudian yang kedelapan ada hide ribbon control. Seperti pada ribbon, fungsinya menyembunyikan submenu dan halaman kerja Microsoft Office Excel dengan seri 2013, atau misalkan yang sekarang yang terbaru yaitu seri 2019. Yang nomor 9 yaitu select, fungsinya seperti Ctrl A, yaitu untuk memilih seluruh isi yang ada di lembar kerja. Yang ke-10 ada yang namanya pointer, merupakan form input variabel karakter untuk bisa digunakan dalam menggunakan suatu rumus. Ke-11 ada column, itu merupakan deretan ke bawah vertikal. Ada juga row yang nomor 12 yaitu deretan ke samping horizontal. Yang nomor 13 merupakan top vertical scroll bar. Ini jika diklik maka anak-anak akan dibawa ke atas halaman kerja pada program Microsoft Office Excel. Berikutnya pada nomor 14 ada down vertical scroll bar. Ini jika diklik maka anak-anak akan dibawa ke bawah halaman kerja. Kemudian yang ke-15 ada sheet control. Itu ketika diklik bagian kiri, maka sheet berpindah ke kiri satu langkah. Begitu kebalikannya jika diklik ke bagian yang kanan. 16 ada yang namanya sheet aktif, yaitu menunjukkan halaman kerja yang aktif. Nomor 17 ada plus sheet, yaitu untuk menambah suatu halaman kerja lagi di sisi sebelah kanan sheet 1, sheet 2, sheet 3, sheet 4, dan seterusnya. Nomor 18 ada yang namanya left horizontal scroll bar. Jika diklik, maka anak-anak akan dibawa ke bagian kiri halaman kerja yang sebelumnya tidak terlihat. Nomor 19 ada right horizontal scroll bar. Jika diklik, maka anak-anak akan dibawa ke bagian kanan halaman kerja yang sebelumnya tidak terlihat. Kemudian ada view mode toolbar, yaitu untuk memberikan tampilan yang berbeda sesuai dengan format model tampilan yang diklik. Yang ke-21 ada yang namanya zoom control, yaitu untuk memberikan kontrol kepada pengguna Microsoft Office Excel baik 2013 maupun seri 2019 untuk memperbesar tampilan lembar kerja. Ini merupakan isi atau bagian dari menu file. Ada back untuk kembali ke halaman utama, ada new untuk membuat lembar kerja baru, ada open untuk membuka file, ada save untuk memperbaharui dokumen Excel yang sudah dibuat dan langsung disimpan, ada save as untuk menyimpan secara terpisah tanpa mengubah dokumen Excel yang sudah ada print untuk mencetak dokumen Excel menggunakan printer, ada share untuk membagikan file Microsoft Excel dengan orang lain, ada export untuk merubah file Microsoft Excel ke dalam bentuk file lain misalkan PDF dan lain-lain. Ada publish untuk menerbitkan dokumen yang telah dibuat ke aplikasi Power BI, sedangkan Power BI adalah aplikasi untuk menyatukan banyak sumber data yang mengelola statistik. Ada close untuk keluar dari program Microsoft Excel. Berikut merupakan isi dari menu home.
Ada cut untuk memindahkan objek gambar atau tulisan. Ada copy untuk menggandakan atau memperbanyak objek gambar atau tulisan. Ada format painter untuk menghasilkan jenis format paragraf yang sama dengan paragraf lainnya. Ada paste untuk menampilkan hasil copy atau cut. Masih di dalam menu Home, ada bold untuk membuat tulisan menjadi tebal, ada italic untuk membuat tulisan miring, ada underline untuk membuat tulisan bergaris bawah, ada border untuk membuatkan garis pada kolom, ada fill color untuk memberikan warna pada bagian dalam tabel, ada font color untuk memberikan warna pada tulisan, ada decrease font size untuk memperkecil tulisan, ada increase font size untuk memperbesar tulisan, ada font size untuk membuat tulisan menjadi besar atau kecil, ada font face untuk merubah jenis tulisan. Masih di dalam menu Home, ada tab Align untuk menempatkan teks pada posisi atas dalam sebuah sel. Ada Middle Align untuk menempatkan teks pada posisi tengah dalam sebuah sel. Ada Bottom Align untuk menempatkan teks pada posisi bawah dalam sebuah sel. Kemudian ada Line Left untuk membuat tulisan rata kiri. Ada Center untuk membuat tulisan rata tengah. Ada Align Right untuk membuat tulisan rata kanan. Ada Merge and Center untuk menggabungkan dua sel atau lebih. Ada Wrap Text untuk menyesuaikan panjang tulisan dengan ukuran panjang dari sel tersebut dan memindahkan tulisannya menjadi ke bawah. Ada Orientation, yaitu untuk mengatur posisi tulisan miring ke kiri atau ke kanan, posisi horizontal atau vertikal. Masih berada di menu Home, ada yang namanya Number Format, yaitu untuk merubah angka yang akan ditampilkan pada lembar kerja Excel. Kemudian ada Conditional Formatting, yaitu untuk memberikan tanda pada nilai yang tidak sesuai. Ada Format as Table, untuk membuat format table dengan cepat. Ada Cell Stylist, untuk merubah format sel dengan cepat. Masih pada menu Home, ada dua bagian, yaitu Shell dan Editing. Kita akan bahas Shell terlebih dahulu. Shell ada beberapa di antaranya. Yang pertama, Insert Cell, yaitu untuk menambahkan sel, kolom, atau baris. Ada yang namanya Delete Cell, untuk menghapus sel, kolom, atau baris. Kemudian Format Cell, untuk memberikan suatu tampilan data agar kita mudah dalam membaca data tersebut. Pada editing ada yang namanya Auto Sum, untuk menjumlah angka pada bagian kolom atau baris Excel dengan cepat. Ada yang namanya Fill, untuk membuat pola angka secara berlanjut. Ada Clear, untuk menghapus garis tabel dan isi tabel. Kemudian ada Sort and Filter, untuk mengurutkan dari angka terkecil atau dari angka terbesar, atau mengurutkan menurut huruf abjad dari A atau dari Z. Kemudian ada Find and Select, untuk mencari atau melihat data. Sekarang isi pada menu Insert. Ada yang namanya Pivot Table, yaitu untuk membuat rangkuman, melakukan analisa, eksplorasi data, serta mempresentasikannya. Kemudian ada Recommended Pivot Table, yaitu untuk menampilkan data dengan cara yang praktis. Ada juga Table, untuk melakukan aktivitas pengurutan atau sort, memfilter, mempercantik tampilan, serta mempermudah dalam penulisan, serta menggunakan rumus-rumusan pada program Excel. Masih pada menu Insert, isi di dalamnya yaitu terdapat Picture, untuk menambahkan gambar, ada Shape untuk membuat bangun datar, ada Smart Art untuk membuat diagram, ada Screenshot untuk merekam gambar dari layar monitor yang sedang aktif, kemudian ada Add-in,
ada beberapa bagian, yaitu fungsinya untuk menghubungkan beberapa koneksi internet. Masih pada menu Insert, di dalamnya terdapat Chart, yaitu untuk membuatkan sebuah grafik dengan bentuk desain yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan. Bentuk chart yaitu berbagai macam. Bisa dipilih dengan apa yang menurut kita suka dan sesuai dengan kebutuhan, baik dari sekolah, universitas, ataupun pekerjaan pada kantor. Masih pada menu Insert, yang terdapat di dalamnya yaitu ada 3D Map untuk menjelajah dengan peta 3 dimensi. Dan ini juga Bapak baru mencoba, jadi anak-anak bisa melihat sebuah peta dengan bentuk 3 dimensi, tetapi harus menggunakan online. Kemudian ada Sparklines, yaitu untuk menampilkan data dengan grafik sederhana. Ada juga yang namanya Filter, untuk menyaring data atau menampilkan data yang kita inginkan berdasarkan kriteria tertentu. Masih pada menu Insert, yang terdapat di dalamnya yaitu ada sebuah link untuk menghubungkan dengan file lainnya. Ada teks untuk membuatkan format tulisan. Ada equation untuk membuatkan rumusan matematika. Ada juga simbol, yaitu untuk membuatkan sebuah simbol. Simbol itu biasanya seperti atau tanda seru, tanda tanya, tanda pagar, itu merupakan simbol. Tetapi di dalam sebuah simbol ini ada banyak sekali bentuk-bentuk yang bisa kita pilih. Sekarang isi pada menu Page Layout. Ada yang namanya Themes untuk menambahkan tema, memberikan gaya pada dokumen Excel. Ada Color untuk memilih warna pada tema dokumen. Ada Font untuk memilih font atau gaya huruf pada tema yang sedang aktif. Ada Effect untuk memberikan perubahan efek pada objek terpilih. Masih pada menu Page Layout, isi di dalamnya ada Margin untuk menentukan letak pada lembar kerja yang telah diisi tulisan sesuai dengan kebutuhan kita. Ada Orientation untuk mengatur lembar kerja memanjang ke samping atau landscape, atau memanjang ke atas atau portrait. Ada yang namanya Size untuk mengatur jenis ukuran kertas pada lembar kerja. Ada Print Area untuk menentukan daerah lembar kerja yang akan kita print atau cetak pada dokumen yang kita buat di Microsoft Excel. Ada Break untuk membagi tulisan menjadi beberapa bagian. Ada Background untuk membuat latar belakang dengan gambar atau warna. Ada Print Titles untuk mencetak kolom atau baris judul secara berulang, secara otomatis pada setiap halaman dokumen Excel. Masih pada isi menu Page Layout, ada Scale to Fit, yaitu untuk membatasi daerah lembar kerja sesuai dengan ukuran kertas. Ada yang namanya juga Sheet Option untuk menampilkan grid lines atau garis pembatas sel dan headings baik saat melakukan editing melalui lembar kerja Excel maupun printing. Masih pada isi menu Page Layout, yaitu ada Bring Forward untuk menentukan picture ke arah depan. Ada Send Backward untuk menentukan picture ke arah belakang pada lembar kerja. Ada Selection Pane untuk memilih jenis gambar yang ingin dimasukkan kepada lembar kerja. Ada Align untuk membuat tulisan pada lembar kerja pada Microsoft Excel untuk rata kanan dan rata kiri. Ada Group untuk membuat sekelompok grup menjadi satu kelompok sesuai dengan kebutuhan. Ada Rotate untuk mengatur gambar dengan cara memutar gambar dengan sesuai kebutuhan. Sekarang isi pada menu formula. Ada yang terdapat di dalamnya merupakan insert function, yaitu untuk membuatkan rumus yang telah ditetapkan untuk melakukan perhitungan dengan menggunakan nilai-nilai tertentu dalam urutan tertentu.
ada yang namanya AutoSum untuk menjumlah angka pada kolom atau baris Excel dengan tepat. Kemudian ada yang namanya Function Library untuk memasukkan fungsi formula atau rumus ke dalam sel. Masih pada isi menu formula, ada yang namanya Define Name, yaitu untuk memanggil nilai yang terdapat pada sel tersebut atau berpindah dari satu sel ke lokasi sel lain yang sudah kita berikan nama rank. Masih pada isi menu formula, ada yang namanya Remove a Row, yaitu untuk menampilkan dan memeriksa serta melakukan edit formula yang digunakan pada suatu sel. Ada juga yang namanya Wedge Window, yaitu untuk melakukan audit dari sebuah formula, melakukan inspeksi, dan mengkonfirmasi sebuah formula yang digunakan. Masih pada menu formula, isi di dalamnya ada yang namanya calculation, yaitu untuk melakukan perhitungan-perhitungan dalam suatu sel atau rank. Sekarang isi yang terdapat pada menu data. Ada get external data, yaitu kumpulan icon aktif yang berfungsi untuk mengambil data dari data eksternal untuk kemudian diolah ke dalam dokumen lembar kerja Excel. Kemudian ada yang namanya get and transform, yaitu untuk mengimport data dari sumber lain secara mudah dan cepat untuk ditransformasi yang kemudian bisa Anda olah lebih lanjut. Masih pada isi menu data, yaitu ada connection untuk menghubungkan tabel-tabel dalam lembar kerja Microsoft Excel. Kemudian ada yang namanya sort untuk mengurutkan dari angka terkecil atau dari angka terbesar, atau mengurutkan menurut huruf abjad dari A atau Z, seperti pada slide yang sudah dijelaskan sebelumnya. Masih pada isi menu data, ada yang namanya data tool, yaitu untuk analisis data, biasanya digunakan pada penelitian. Masih pada menu data, isinya terdapat forecast sheet, yaitu untuk menampilkan atau meramalkan atau peluang menggunakan Microsoft Excel. Ada yang namanya juga outline untuk mengelompokkan data sehingga lebih mudah untuk dilihat. Sekarang merupakan isi dari menu review, yaitu ada yang namanya proofing untuk menganalisis kesalahan penulisan pada Microsoft Excel. Kemudian ada yang namanya accessibility, yaitu untuk memastikan konten Microsoft Office mudah bagi orang-orang dari semua kemampuan untuk membaca dan mengedit. Ada insight, yaitu untuk mencari informasi terkait data yang anak-anak buat dengan menggunakan Bing Search Engine. Kemudian ada yang namanya language, yaitu untuk menerjemahkan data yang akan anak-anak buat ke dalam bahasa lainnya. Masih pada isi menu review, ada yang namanya comment, yaitu untuk menambahkan komentar pada lembar kerja sehingga lebih mudah untuk dibaca. Masih pada isi menu review, ada yang namanya protect, yaitu untuk memberikan keamanan data sehingga perubahan data lebih aman. Salah satunya, anak-anak dapat memberikan password pada file Microsoft Excel yang anak-anak buat. Kemudian ada heading, yaitu untuk memperlihatkan keterangan tinta pada lembar kerja. Sekarang isi pada menu view, ada yang namanya workbook views, yaitu untuk mengubah tampilan lembar kerja. Kemudian ada yang namanya show, yaitu untuk menampilkan atau tidaknya ruler, formula bar, grid lines, atau headings. Masih pada isi menu view, ada zoom, yaitu untuk memperkecil atau memperbesar tampilan lembar kerja Excel. Kemudian ada Windows untuk menambah jendela workbook baru. Kemudian ada macros, yaitu untuk manajemen perintah-perintah pada Microsoft Excel. Jika anak-anak masih mengalami kesulitan dalam menggunakan program Microsoft Excel, anak-anak bisa menggunakan help,
yaitu untuk meminta bantuan bagaimana cara menggunakan Microsoft Excel itu dengan baik dan benar. Sedangkan isi pada menu Help itu ada yang namanya Help, yaitu untuk menu bantuan apabila anak-anak tidak diketahui dalam Microsoft Excel atau anak-anak tidak tahu bagaimana sih cara menggunakan Excel dengan baik dan benar. Kemudian ada yang namanya Community, yaitu untuk menghubungkan pada kelompok pengguna Excel dan memberikan bantuan mengenai keterangan yang kurang dipahami dalam menggunakan program Microsoft Office Excel. Penjelasan tadi merupakan bagian dari Microsoft Office Excel. Bagaimana cara menggunakannya? Yaitu dengan cara latihan supaya kita dapat menggunakan program Microsoft Office Excel dengan baik. Sementara sampai di sini dulu penjelasan kita. Semoga anak-anak selalu diberikan kesehatan dan sampai jumpa.